Hai semua, nama saya Mustafa dan kembali lagi di tutorial kali ini ya. Kita akan mulai lagi dengan tutorial di mana kali ini kita akan kembali lagi dengan membuat game teman-teman ya. Sudah lama sekali semenjak saya bikin tutorial juga dan kalau salah udah 2 bulan ya, udah 2 bulan kalau nggak salah. Terakhir tuh kita belajar mengenai gRPC ya teman-teman ya, kita belajar mengenai gRPC. Nah sekarang kita akan kembali lagi membuat game teman-teman, tapi kita akan membuat game dengan bahasa pemrograman yaitu adalah Ruby. Nah, apakah ada dari kalian yang pernah dengar bahasa pemrograman ini? Ruby sendiri di Indonesia sebenarnya mungkin dulu-dulu lumayan populer. Ruby ini sintaknya tuh mirip seperti Python loh teman-teman. Mungkin kalau sekarang kan populer itu Python ya kan. Nah Ruby itu sintaknya mirip, bahkan dia tuh lebih apa ya, banyak yang bilang Ruby itu sintaknya tuh kayak kalimat gitu, kayak kalimat kita ngomong gitu. Dan ini udah lumayan lama ya, ini dia dari 1995 dan dibikin orang Jepang namanya Yukihiro Matsumoto. Dan salah satunya kalau di luar negeri kan lumayan populer ya, Ruby ini salah satunya dia itu digunakan untuk GitHub teman-teman ya. Kalau teman-teman punya repository di GitHub, nah GitHub tuh dulu awal-awal mereka menggunakan Ruby, walaupun mungkin sekarang udah mulai migrasi ke yang lebih modern. Tapi awal-awal, tapi mungkin legacy code-nya mereka masih ada Ruby-Ruby-nya lah ya gitu. Dan salah satu yang populer web framework-nya adalah Rails. Sekarang tuh udah versi 7 ya kalau nggak salah nih, Ruby on Rails. Ini dia. Ruby on Rails ini udah versi 7 kalau nggak salah. Ini salah satu yang paling terkenal. Tapi kita nggak akan ngebikin web ya, web. Kita akan bikin game dengan library bernama Ruby 2D, teman-teman ya. Ruby 2D ini salah satu 2D library. Sebenarnya nih nggak difokusin buat game juga sih, bisa buat yang lain lah. Tapi mostly sih kalau kita lihat dari example-nya kebanyakan game ya. Kan ada Flappy Bird, ada Tetris, dan masih banyak lagi. Tapi nah, sebenarnya selain Ruby 2D, ada juga namanya Gosu ya, Gosu Ruby. Ini dia, Gosu Ruby. Tapi Go ini kan 2D game development library for Ruby and C++. Tapi untuk Gosu sendiri dia tuh lebih ngeimplementasiin object oriented programming teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin belum nyampe situ belajar Ruby-nya, jadi bisa coba sampai situ dulu baru nyobain Gosu. Dan saya rasa Ruby itu dia lebih simpel sih dibanding Gosu gitu ya. Kalau teman-teman suka sama OOP style bisa pilih ke Gosu. Nah kita akan mulai dengan install Ruby-nya. Dan by the way di sini saya menggunakan Windows. Kalau teman-teman menggunakan Linux, Ubuntu atau distro Linux yang lain, saya rasa mungkin akan lebih mudah ya, karena paling cuma sudo apt install Ruby kalau nggak salah. Di Windows kita mesti ke Ruby installer teman-teman. Teman-teman bisa klik aja Ruby installer for Windows. Nah teman-teman bisa pilih download. Nah di sini saya terangin. Nah di sini teman-teman bisa pilih yang Ruby DevKit 3241 ini, yang ditebelin ya ininya ya, yang ditebelin. Dan teman-teman bisa ngikutin juga untuk versinya, karena ini saya 64 bit jadi saya pilih yang X64. Untuk yang 32 bit teman-teman bisa pilih X86. Nah di sini dia juga ngerekomendasiin ya, kan we recommend that you use Ruby DevKit bla 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 di installer di sini. Lalu teman-teman bisa download, install aja seperti biasa, next. Lalu setelah sudah terinstall sampai kita bisa ngecek kayak Ruby DSV, ada versi Ruby-nya, baru kita bisa mulai tutorialnya. Nah, lalu kita setelah kita install Ruby, kita bisa install ininya, Ruby 2D-nya. Jadi kita bisa pilih Get Started. Mungkin di video kali ini kita hanya untuk nge-setup saja ya. Nah, kita bisa pilih Get Started, klik aja. Nah, di sini kita akan install Ruby 2D-nya menggunakan gem. Jadi, di Ruby mereka punya package manager namanya gem. Simpelnya tuh sama seperti npm kalau di JavaScript, di Node.js, atau seperti pip kalau di Python. Di Elixir juga ada, dan juga Mix, dan masih banyak lagi ya. Nah di Ruby mereka adanya gem, jadi kita bisa ngecek dengan cara
gem PSV. Ini versi gem saya. Biasanya ini gem ini udah ada terinstall ketika kita sudah install Ruby-nya ya, yang Ruby installer tadi. Jadi kita nggak perlu install terpisah. Nah, lalu kita bisa ngelakuin ini deh, gem install Ruby 2D. Kemudian bisa copy atau bisa dieksekut aja karena saya udah install, jadi saya nggak bakal ngelakuin lagi. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke text editor. Ini saya zoom coba ya. Sorry, ini saya zoom. Nah, teman-teman bisa ke text editor. Oh ya, saya lupa berikan tahu. Di video kali ini kita akan ngebikin game yang sangat amat sederhana, yaitu adalah Dino Jam, teman-teman ya. Atau Dino Chrome Jam. Nah, ini dia. Dino Jam ini biasanya teman-teman mainin ketika kita nggak ada internet ya, kalau di browser. Ya kan? Simple banget, cuma lompat-lompat gini aja. Untuk asetnya, teman-teman bisa mungkin kayak searching aja sih, cuma Dino Chrome Asset Game. Bisa pilih ini GitHub ini. Di sini ada spreadsheet.png-nya, bisa pilih. Nah, di sini kita bahkan udah dapetinnya, kita bisa langsung download. Tapi untuk saya di sini sama saya pisah-pisah sih. Jadi ini yang burungnya, ini yang dinonya, ini dinonya runnya, ini dino sprite-nya, ini garisnya buat tanahnya nanti, dan ini untuk dan ini yang versi sprite yang tadi tuh, yang tadi kita lihat di GitHub, karena yang ini versi fullnya ya kan. Jadi sama saya pisah-pisah. Teman-teman bisa ke, kalau nggak salah, sprite sheet cutter deh kalau nggak salah. Nah, di sini ada banyak sih website yang mana ya waktu itu saya pakai ya. Pokoknya di sini kita bisa misah ininya. Kayak contoh misalkan saya coba open image di mana tadi ya, di D, YouTube stuff, terus ke sprite. Nah, nantinya kita bisa pilih, misalkan kita mau burungnya doang. Nah, dan nanti langsung kepilih kan burungnya aja. Setelah itu kita pilih export. Jadi nantinya, nah, ini bakal jadi gambar teman-teman gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa ngelakuin untuk bisa sendiri, atau teman-teman kalau misalkan mau gunain ininya apa namanya, yang langsung spreadsheet juga boleh. Ini saya buka ini biar kita bisa ngeliat ininya. Oke, di sini saya masukin folder namanya aset ya. Lalu di sini kita bisa bikin file namanya main.rb, atau mungkin teman-teman bisa ngasih nama apa namanya, file terserah. Dan untuk make file tersendiri ini sebenarnya ini sih buat saya ngejalanin cuma perintah untuk ngejalanin ininya, Ruby-nya. Teman-teman kalau teman-teman punya make command, biasanya ini tuh ada ini sih ya, kayak kalau kita install C++ compiler ya. Jadi kita hanya perlu ngelakuin make. Nah, terus nanti dia bisa, oh ya ini nggak jalan karena saya belum nge-require Ruby 2D-nya. Tapi kita ngelakuin make ini, nah dia ntar jalan ininya. Atau teman-teman bisa ke extension ini khusus untuk Visual Studio Code, saya nggak tahu kalau yang text editor lain. Nah, teman-teman bisa install ini nih, CodeRunner, karena ini dia bisa untuk menjalanin Ruby teman-teman ya. Untuk menjalanin ini teman-teman bisa pencet CTRL Alt sama N, simpel aja. Nah, setelah kita install ininya, nah kita bisa ngelakuin ini teman-teman. Kita harus nge-require Ruby 2D-nya. Jadi kita bisa tulis di sini require, sorry salah, benar ya, require Ruby 2D. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih show kayak gini. Lalu, oh ya, kalau misalnya teman-teman tadi install pakai CodeRunner, bisa pencet CTRL Alt sama N. Nah, itu langsung muncul ininya, window kita. Kalau misalnya teman-teman pakai Makefile kayak tadi saya lakuin, teman-teman harus bikin ininya dulu, nama commandnya dulu, habis itu taruh ini di run, lalu ketik make ini aja, dan juga sama jalan gitu ya. Nah, jadi require ini sebenarnya ya itu artinya kita nge-require library Ruby 2D-nya. Begitu pula dengan kalau misalnya kita pakai Gosu ya, Gosu juga sama, require Gosu, habis itu nanti kita nampilin ininya. Nah, show ini metodenya udah ada dari Ruby 2D tadi, jadi ketika kita ngejalanin dia akan langsung muncul window-nya. Dan di sini Ruby 2D dia tuh ngasih default Windows kalau misalnya sekitar, saya lupa lebarnya berapa ya, kayak 840 sama tingginya 480 kalau nggak salah. Nah, tapi di sini kita bisa ngeganti title-nya mungkin ya. Untuk pertama misalkan set title, misalkan Dino Jam.
Nah, lalu nama title ganti gitu kan ya. Lalu kita kalau ini dia untuk apa namanya, dia ngasih contoh sih buat ngegambar segitiga di sini. Tapi overall setup kita sudah kelar, sangat amat simpel ya, hanya 3 buah baris code kita udah bisa nampilin apa namanya ininya window. Mungkin kalau di game library kayak Pygame atau Lylib atau Love2D itu agak lumayan panjang, tapi di Ruby 2D kita hanya perlu 3 buah baris. Ini kan ada spasi aja sih. jadi kita udah bisa nge-setup window kita. Oke, di video selanjutnya mungkin kita bakalan coba mulai nampilin player, ngeganti backgroundnya dan segala macam. Pokoknya kita akan mulai buat ngebikin game kita. Dan jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.